Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebagai pembuka dari khotbah pada pagi hari ini, saya ingin mengutip kata-kata dari Nabi Musa dalam kitab Bilangan bab 11 ayat 29 tadi. Yang membawa ruah bisa dibuka lagi. Saya ingin membacanya untuk Anda. Bab 11 ayat 29. Sekiranya seluruh umat MKK menjadi nabi, betapa indahnya dunia ini. Karena Tuhan telah memberikan rohnya kepada mereka lewat baptis, krisma juga dalam Pentakosta. Sama kan dengan yang di luar? Artinya adalah Anda semua hari ini harus sadar bahwa Anda adalah seorang nabi. Karena telah dikaruniai oleh Roh Kudus dari Allah Bapa. Setiap orang yang telah dibaptis dan telah menerima sakramen krisma terlebih-lebih, ataupun setiap tahun merayakan Pentakosta, berarti Anda dikaruniai Roh Kudus. Dan itu membuat Anda menjadi seorang nabi. Bagaimana hal ini bisa dimengerti dan dihayati? Mari kita mencoba melihatnya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, nabi itu bebas dari iri hati. Ada 2 cerita yang terungkap dalam kitab suci hari ini. Kitab Bilangan menceritakan orang Yahudi protes kepada Musa karena Elhad dan Medad yang bukan kelompok 70 tua-tua mendapatkan roh kenabian. Sementara mereka mendapatkan itu hanya sebentar saja. Mereka hanya sedikit dihinggapi roh, kemudian roh itu pergi. Padahal mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Musa. Mereka minta kepada Musa mencegah dan menghentikan roh kenabian itu supaya tidak terus ada di dalam diri Elhad dan Medad. Tetapi apa jawab Musa? Musa justru senang bila Tuhan bertindak seperti itu. Pada zaman Yesus para murid juga protes. Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Mereka tidak suka melihat orang lain mendapatkan yang baik dari Tuhan. Tetapi sama seperti Musa, Yesus juga tidak mencegah orang yang mengusir setan atas namanya. Yesus justru senang apabila ada fakta seperti ini. Dari 2 hal tersebut di atas, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Ternyata Tuhan itu milik semua manusia tanpa kecuali. Tuhan juga bebas menganugerahkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Namun sebaliknya, manusia suka mengklaim Tuhan sebagai miliknya sendiri. Manusia ingin dijadikan anak emasnya Tuhan. Seakan-akan hanya dia sendiri yang patut mendapatkan berkat yang berlimpah-lipat. Sementara orang lain kalau bisa enggak mendapatkan apa-apa. Maka Anda sekarang adalah seorang nabi apabila bebas dari iri hati seperti ini. Sebab iri hati tidak akan menyelamatkan tetapi justru akan menjerumuskan. Iri hati akan membuat aliran rahmat Allah terhenti. Padahal menjadi seorang nabi adalah penyalur utama rahmat-rahmat ilahi. Sekarang mari kita cek dengan diri kita pada poin yang kedua. Kenabian yang salah membawa korban. Allah berkenan hadir pada setiap orang seturut kemauannya. Maka kita sebenarnya wajib menghargai dan mencintai semua orang seperti Allah mencintai. Tanpa sikap ini dunia akan menjadi sangat mengerikan. Sejarah agama-agama membuktikan hal itu. Berapa juta manusia yang mati sia-sia karena klaim-klaim seperti ini.
Banyak orang mati karena perbedaan agama. Katanya agama itu mencintai Tuhan, tapi nyatanya adalah kematian yang terjadi. Hanya agama akulah yang paling benar dan baik. Di luar itu mesti dimusnahkan. Sejarah peradaban dunia juga mencatat hal yang serupa. Begitu banyak orang tersiksa karena perbedaan etnis. Hanya etnisku yang baik dan sempurna. Etnis lain itu jelek, buruk. Maka harus diteror, diintimidasi, dicepit peluangnya untuk berkembang. Kita suka menilai golongan yang lain jahat. Sehingga mereka layak ditindas dan mendapatkan nasib yang buruk. Tuhan tidak bisa diklaim sebagai milik pribadi. Tuhan juga tidak bisa dimonopoli oleh kelompok tertentu. Kalau kelompokku pasti ada Roh Kudus, sementara kelompok lain enggak ada. Kita kemudian mengatakan bahwa kita ini ingin menang sendiri, benar sendiri, selamat sendiri. Tuhan ada untuk semua. Maka jangan menganggap diri paling benar, paling suci, paling istimewa. Bersikap rendah hati, terbuka pada Roh Kudus adalah ciri khas seorang nabi sejati. Maka silahkan itu dilihat. Saya seorang nabi, tapi apakah saya sudah sejati atau nabi yang masih palsu? Yang ketiga, autokritik keagamaan kita. Hari ini kita diminta untuk menjadi nabi. Karena Roh Kudus yang kita terima mesti menjadikan kita seorang nabi. Hal itu dimaksud agar kita bisa mengubah cara hidup. Kita seringkali berpikir tentang diri sendiri dan baru kemudian berpikir tentang orang lain. Kita lebih memperhatikan diri sendiri, setelah itu kita memperhatikan orang lain. Kita ingin menyelamatkan diri sendiri lebih dahulu lantas menyelamatkan orang lain. Seringkali kita mengatakan, aku saja susah, bagaimana saya bisa menolong? Bukankah menyelamatkan orang lain itu lebih penting supaya kita selamat? Yesus dahulu telah melakukan pembalikan hidup. Yesus mati lebih dahulu supaya kita bisa hidup dan bangkit. Dari tindakan Yesus ini kita mesti belajar untuk membuat orang lain hidup agar kita bisa hidup. Kita memberikan makan pada orang lain agar aku bisa makan. Kita menyelamatkan orang agar kita diselamatkan. Cara berpikir dan pola seperti ini adalah tanda kita menjadi nabi yang sejati. Di luar itu kita menerima Roh Kudus memang, tetapi sebenarnya kita adalah nabi palsu. Karena hanya berpikir tentang diri sendiri, tentang keselamatan diri sendiri dan semuanya tentang dirinya sendiri. Akhirnya semoga roh kenabian membimbing Anda sekalian menjadi tangan kanan Tuhan dan menyelamatkan banyak orang. Dan bukan sebaliknya, keagamaan kita malah justru membuat kita menjadi seorang yang egois sepanjang masa. Tuhan memberkati.